Baik ibu-ibu, di tengah menjelang siang hari ini kita harus tetap semangat. Oke, saya kasih yel-yel nih ibu-ibu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi, bisa bu ya? Oke, mulai 1, 2, 3, semangat pagi, pagi. Iya, luar biasa, semua masih dalam keadaan semangat bu ya. Baik, kita lanjut. Saya minta perwakilan dari kelompok tinggi. Ya, lihat ke sini Bu, ke depan semuanya. Saya tempel flip card 1.5. Saya minta perwakilan dari anggota kelompok tinggi untuk membacakannya. Silakan. Yang lain untuk menyimak. Ya, layanan kesehatan untuk ibu hamil. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakan? Baik, Ibu Aminah. Ya, terima kasih Bu Aminah atas kesediaannya. Ya, silakan yang lain menyimak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aminah dari kelompok tinggi yang sudah membacakan Flipkart layanan kesehatan untuk ibu dan hamil. Flipkart 1.5 ini menerangkan tentang 10 layanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil akan menerima 10 layanan kesehatan Bu ya. Harus diingat ya. Yang pertama, lihat ibu-ibu, pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi akan dilihat nanti tinggi dan berat badan selama masa kehamilan. Apakah berat badannya obesitas setelah dalam kehamilannya, ataukah mengalami peningkatan tinggi badan gitu. Nanti Bu Bidan akan memeriksa tinggi dan berat badan sebagai indikasi kesehatan. Kemudian tekanan darah atau tensi, ini juga sama, diperiksa tensinya. Kemudian diperiksa lagi lingkar lengan atas ya. Kemudian periksa lagi tinggi rahimnya ibu-ibu ya. Sering ke bidan pastinya pernah dipegang rahimnya masih jauh atau tidak, berapa gitu ya. Terus 5, penentuan letak janin. Bagaimana posisi janinnya, apakah sungsang atau kaki di bawah itu sungsang Bu ya. Nah, atau kepala gitu posisinya sudah benar. Kemudian imunisasi tetanus toksoid. Nah, ini perlu Bu ya, karena ditakutkan terkena penyakit yang berbahaya untuk janin. Kemudian pemberian tablet tambah darah, TTD, tes laboratorium ya, di tes laboratorium nanti ibu-ibu semua. Kemudian penjelasan bidan. Nah, setelah kita periksa, Bu Bidan akan menjelaskan seperti ini loh ibu, selama masa kehamilan ibu harus rutin datang ke puskesmas atau memeriksa kehamilan ibu minimal dalam setahun ya. 4 bulan berapa kali biasanya Bu ibu setahun? Ayo sekedar memberi pengetahuan, paling tidak 4 kali dalam masa kehamilan. Kemudian bidan juga akan menjelaskan nanti kalau ibu punya indikasi penyakit akan dijelaskan oleh ibu bidan apa yang harus dilakukan ibu gitu, dan ibu bidan juga akan memberikan pengobatan bila diperlukan. Nah, ibu bidan itu semua juga selalu memberikan nasihat kepada ibu-ibu untuk menjaga kesehatan ibu dan hamil gitu. Makanya diperhatikan Bu ya, selama kehamilan itu benar-benar harus ibu jaga kesehatan bayinya gitu, janinnya, makannya yang cukup sehat gitu Bu ya. Jangan sampai kekurangan darah gitu. Mungkin tadi kita nonton TV Bu ya, via film tadi kita lihat itu ada di situ kekurangan darah, anemia, akhirnya dibawa ke puskesmas. Jangan sampai terjadi oleh ibu-ibu semua ya. Terus tanyakan nanti ketika ibu di ibu bidan juga pasti jangan lupa ya, intinya ibu menanyakan ya tanggal perkiraan persalinan. Karena apa? Agar ibu-ibu semua punya persiapan untuk menghadapi persalinan ya. Karena persalinan kan bukan hanya bicara persalinannya saja Bu ya, kita butuh biaya, betul Ibu? Butuh apa lagi Bu? Butuh mental, betul ya. Itu kita butuhkan semuanya Bu ya. Apalagi ya, intinya kita harus tahu kapan
perkiraan persalinan ya, untuk menghadapi persalinan kita lebih siap lagi gitu. Jangan sampai dadakan tiba-tiba kita nggak tahu kapan harus melahirkan, nantinya repot Bu, nantinya tidak ada persiapan, bahkan itu beresikonya apa ya, kalau ibu nggak tahu kapan lahir, tiba-tiba ibu pergi ke suatu tempat yang jauh dari bidan, jauh dari rumah sakit, jauh dari paraji, nanti takutnya di perjalanan ya amit-amit gitu Bu ya, terjadi musibah yang tidak kita inginkan gitu, keguguran atau kecelakaan lainnya. Karena itu ketika mendekati tanggal yang kita ketahui untuk persaingan, kita kan bisa persiapan diri, tidak perlu ibu ke jauh, misalkan bepergian kemana, ibu mempersiapkan diri dengan bidannya yang ada dekat dengan rumah sakit, atau paraji pun harus ada bidan Bu ya yang mendampingi. Nah terus ibu juga harus merencanakan persalinan ibu gitu di fasilitas kesehatan kalau bisa Bu ya, jangan di rumah. Karena apa? Terkait alat-alat ya Bu, fasilitasnya kan kalau di rumah kurang oleh bidan atau oleh paraji ya. Kalau oleh bidan mungkin di ibu bidan punya kelengkapannya, jadi fasilitas kesehatannya mungkin ada, bisa syukur-syukur tuh di puskesmas Bu ya, ibu-ibu semua. Baik, nah kemudian siapkan donor darah. Nah ditakutkan ibu pendarahan, keluarga yang memang punya darah yang sama dengan ibu gitu, nah siapkan untuk menjadi donor darah ibu nantinya. Jadi perlu Bu ya terus konsultasi dengan ibu bidan atau puskesmas gitu. Kemudian ibu juga akan mendapatkan layanan kesehatan, itu layanan kesehatan ibu hamil gitu di puskesmas Bu ya. Itu ada layanan kesehatan ibu hamil Bu ya. Itu kita bisa ikut kelas Bu, kelas ibu hamil di puskesmas gitu. Untuk apa ibu-ibu? Agar ibu-ibu mendapatkan informasi mengenai kehamilan. Jadi jangan takut Bu ya, ibu-ibu tuh ke puskesmas datang periksa kehamilan ibu. Kan ibu-ibu juga harus memenuhi kewajiban ibu gitu sebagai KPM PKH setiap bulannya, atau dalam keseharian ibu menggunakan fasilitas kesehatan. Bawa Bu buku ini, buku puskesmas yang ada ibu ya. Nah itu kan jadi bahan laporan ibu nanti di KPM PKH. Baik, kalau ibu-ibu semua ingin tahu tentang informasi, coba tentang kehamilan, informasi kehamilan, ibu baca buku pintarnya Bu ya, kesehatan dan gizi, itu ada di buku pintar halaman 4 sampai 13, dibaca Bu ya, dilihat coba, ayo dilihat, coba ada Bu ya. Iya, baik, ada itu buat bahan baca ibu di rumah, pelajari oleh ibu-ibu. Semoga ibu-ibu yang dalam keadaan hamil sekarang bisa sehat ya, bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih.